Assalamualaikum Sobat Super. Taqabbalallahu birawabikum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali suci dan diberkahi untuk kehidupan kita ke depannya. Amin. Dan tentunya semuanya sehat-sehat ya. Juga semangat. Kembali lagi di Ais and Family Channel. Dan senang sekali bisa menyapa Sobat Super semuanya dengan memberikan informasi juga rekomendasi terbaik seputaran tempat-tempat yang wajib kamu datengin. Dan aku lagi ada di Jogja lagi nih, tepatnya di kawasan Malioboro yang saat ini sudah menjelma menjadi pusat perbelanjaan yang aman, tertib, juga teratur loh Sobat Super. Pokoknya semuanya kelihatan keren deh. Dan terus terang aku aja sampai bingung karena tidak terlihat pedagang kaki lima ataupun kulinerannya. Nah, penasaran kan? Yuk kita kepoin sama-sama penampakan dari Malioboro era milenial ini. Di manakah tempat PKL ataupun pusat kulinernya? Dan aku jadi mau sedikit drop out tentang kawasan Malioboro tempo dulu yang merupakan jantungnya kota Jogja. Berjalan kaki merupakan hal yang mengasihkan di kawasan Malioboro ini. Pokoknya nggak kerasa deh sejauh manapun karena kiri kanan kita itu full PKL dan full kuliner. Jadi kita tidak akan merasa capek ataupun pegel deh walaupun sudah berjalan berkilo-kilometer. Karena hal ini didukung dengan fasilitas pedestriannya yang memadai. Nah, berawal dari situ Pemda setempat melakukan peremajaan di kawasan Malioboro ini. Sejak zaman dulu sampai sekarang, memang Malioboro ini merupakan tempat yang sangat terkenal karena di sini sebagai pusat belanjanya ataupun kulinerannya. Kepleset kan? Juga pastinya banyak historinya ya Sobat Super. Terlihat dari bangunan-bangunan yang bersejarah itu loh, seperti Keraton Yogyakarta dan Monumen Tugu 0 km, sehingga Malioboro ini mendukung banget kegiatan perekonomian warga Yogyakarta. Karena di sini memang pusatnya interaksi antara penjual maupun pembeli. Semakin ke sini, kawasan Malioboro telah berubah menjadi kawasan yang semakin padat dan tidak teratur. Banyak PKL yang berkeliaran, serta parkir-parkir yang tidak memadai menggunakan fasilitas pedestrian, membuat para pedestrian ataupun wisatawan yang datang ke Malioboro ini menjadi tidak nyaman. Sehingga mungkin Pemda setempat melihat kondisi yang kurang kondusif ini mempunyai pikiran untuk dibenahi agar semuanya terlihat tertib, bersih dan teratur. Oleh sebab itu, Pemda melakukan peremajaan di kawasan Malioboro ini dengan memberikan perhatian khusus bagi PKL maupun pengusaha kulinernya dan lahan parkirnya. Dan ini adalah penampakan dari peremajaan Malioboro 1 ya Sobat Super, yang letaknya itu dekat pasar Bringharjo Sobat Super. Keren kan, ber-AC sekarang loh Sobat Super, gedungnya juga mewah ya. Di sini antara PKL dengan pengunjung bisa berinteraksi dengan nyaman ya untuk melakukan jual beli. Di sebelah kanannya adalah pusat jajanan serba ada ya Sobat Super. Dan Jogja itu tidak ketinggalan dengan kata-kata mutiaranya ya Sobat Super.
Jadi siapapun yang kesini itu pasti rindu sama Jogja. Seperti aku, selalu balik lagi dan balik lagi. Nah, ini penampakan dari Pujaseranya atau pusat jajanan serba ada ya Sobat Super, yang dikelola dengan baik ya, dengan Pemda setempat. Semuanya ada, dari makanan tradisional sampai makanan atau minuman kekinian dengan fasilitas yang nyaman loh Sobat Super. Bisa lihat sendiri kan, keren ya. Jadi semuanya tuh nyaman, baik pembelinya ataupun penjualnya. Kota Yogyakarta ini merupakan ibu kota daerah istimewa Yogyakarta. Di kota ini memang banyak terdapat sejarah kebudayaan yang kental dan khas, hingga kota ini menjadi salah satu daya tarik buat wisatawan. Dan gak heran ya, dari dulu sampai sekarang Malioboro ini menjadi pusat kegiatan pariwisata yang merupakan jantung wisata kota Jogja, yang tidak pernah sepi dari wisatawan dari dulu sampai sekarang Sobat Super. Karena letaknya yang memang strategis, dekat dengan terminal bis ataupun stasiun kereta api. Kawasan Malioboro merupakan kawasan yang memiliki jalur wisata yang beragam, seperti wisata belanja, kuliner, dan sejarahnya. Ini yang membuat Malioboro tidak pernah sepi dari pengunjungnya Sobat Super. Wisata belanja merupakan tujuan utama bagi para pengunjung, termasuk aku loh. Dan di sini pula banyak terdapat wisata kuliner. Dan untuk sekarang kulinerannya bisa dilakukan di siang hari loh Sobat Super. Kalau dulu kan kita dimulai dari jam 8 malam ya. Kalau sekarang dari pagi sudah buka ya Sobat Super, dari mulai jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Dan semuanya itu terpusat di sini, baik kuliner maupun pusat belanjanya. Dan yang membedakan Malioboro dulu dengan yang sekarang, menurut aku PKL-nya. Di sini kita bisa makan sambil lesehan dengan mendengarkan suara-suara bagus dari pengamen-pengamen Malioboro yang suaranya itu enak-enak banget loh. Namun sekarang sudah berubah ya menjadi PKL modern atau kekinian. Dan berhubung aku datangnya itu siang hari, jadi aku belum menemukan pengamen jalanan loh. Ya tadi seperti aku bilang, makin kesini makin banyak jumlah PKL-nya, membuat kawasan Malioboro semakin semrawut, sesak dan padat yang dirasakan oleh pengunjung, sehingga mempersulit ruang gerak wisatawan dan dirubah menjadi seperti ini oleh Pemda setempat. Karena keberadaan PKL yang semakin banyak dan tidak teratur juga menimbulkan citra yang kurang bagus juga loh, sehingga oleh Pemda difasilitasi sebuah tempat sebagus dan semewah ini. Keren ya idenya Pemda setempat Jogja, sehingga semuanya menurut aku tuh terlihat harmonis, dinamis, saling berkesinambungan antara PKL dengan pengunjungnya. Benar-benar hubungan yang simbiosis mutualisme, jadi sama-sama saling menguntungkan. Dan ini penampakan area PKL dari dalam gedung ya Sobat Super. Semuanya sudah teratur dan rapi. Jadi kita mau membutuhkan sesuatu itu nggak susah-susah lagi nyarinya loh Sobat Super. Ada banyak batik ataupun souvenir-souvenir lainnya, dan kebutuhan lainnya juga banyak kok di sini tersedia. Oleh-oleh seperti bakpia juga
ada di sini Sobat Super. Pokoknya komplit dan nyaman di Malioboro 1 ini. Dan aku mau kepoin setiap sudut di area Malioboro 1 ini. Yuk sama-sama kita lihat Sobat Super. Jadi setelah aku mengelilingi gedung area Malioboro 1 ini, cukup modern ya Sobat Super. Ber-AC, ada eskalatornya, kemudian lantainya juga dari granit, dan setiap store-nya pun terlihat teratur dan rapih ya Sobat Super. Semuanya termanage dengan baik. Dan sekarang aku mau turun lagi, mau lanjut ke Malioboro yang kedua Sobat Super. Yuk sama-sama kita kepoin lagi. Dan ini penampakan dari Malioboro 2 Sobat Super. Beda ya dengan Malioboro 1. Dan untuk lokasi di Malioboro 2 ini dekat dengan Grand Ina Sobat Super. Agak jauh sedikit dari Malioboro 2. Dan aksesnya sendiri karena siang-siang aku jadi menggunakan beca sambil ngelilingin kota Jogja. Panas banget soalnya kalau siang jalan. Nah, aku mau coba cek and recheck area dalamnya dari Malioboro 2 ini Sobat Super. Kalau dilihat dari fasilitasnya, Malioboro dengan 2 dan 1 itu beda banget ya. Kalau 1 itu terlihat gedungnya mewah dan nyaman. Tapi kalau ini hanya berupa tenda-tenda yang atasnya itu dari asbes ya. Dan seperti pasar. Kalau tadi Malioboro 1 itu seperti mall. Tapi untuk barang-barangnya baik dari kualitas ataupun ragamnya gak jauh beda dari Malioboro 1. Banyak tersedia batik-batik ataupun aneka souvenir, juga oleh-oleh seperti bapia. Dan mungkin di sini lebih murah ya Sobat Super, karena kita bisa lihat dari tempatnya ya. Kalau tadi ber-AC, dan kalau di sini cukup dari udara dari luar. Dan di sini aku rasakan lebih merakyat ya. Jadi nanti pada saat Sobat Super mau belanja ataupun kuliner, itu semua tergantung dari pilihan Sobat Super. Mau jalan-jalan ke Malioboro 1 atau
Malioboro II karena sama-sama mempunyai daya tarik tersendiri. Jadi menurut aku untuk peremajaan Malioboro ini banyak membawa dampak positif loh Sobat Super. Salah satunya adalah fasilitas menjadi lebih nyaman, teratur, dan tertib. Yang kedua, antara PKL dan pengunjung wisatawan sama-sama nyaman ya dalam berwisata belanja ataupun kuliner karena sudah terpusat satu counter. Dan bagi wisatawan yang hanya ingin berjalan-jalan di sekitar Malioboro dan sebagai pedestrian pun kita akan merasa nyaman juga loh Sobat Super, karena kita tidak mengganggu PKL yang ada di sekitar kita. Nah Sobat Super bisa lihat sendiri kan, area pedestriannya itu menjadi nyaman dan leluasa atau luas ya. Kalau dulu kan sebelah kirinya itu banyak PKL ya yang menjual makanan kaki lima. Nah sekarang itu udah nggak ada, menjadi tertib dan bersih ya semuanya. Kita di sini hanya duduk-duduk santai sambil menikmati area Malioboro Sobat Super. Pokoknya Malioboro itu nggak pernah sepi, selalu hidup kotanya Sobat Super. Sobat Super, setuju kan apa yang dikatakan aku tadi? Malioboro sekarang itu terlihat nyaman, bersih, dan tertib. Bisa saksikan sendiri nih secara virtual. Dan ini yang membuat Jogja selalu dirindukan oleh wisatawan. Oh ya, terima kasih kepada Sobat Super yang sudah setia mendukung channel kami dan menonton video kami sampai habis. Bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Kemudian di like dan di share. Juga berikan komen terbaik kamu. Stay healthy, stay safety, and bye-bye. Assalamualaikum. See you Jogja.